Sebuah bangunan rumah makan sekaligus tempat tinggal terbakar di Jalan MT Haryono, Mantri Joron, Kota Yogyakarta Minggu malam. Sempat terdengar suara ledakan saat peristiwa kebakaran terjadi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah makan sempat mendapat perawatan medis dari petugas. Sementara itu, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainis melaporkan. Aksi tawuran di kawasan Lorong Papan dengan kawasan Lorong Melati kembali pecah di Jalan Stasiun dan melawan Kota Medan. Aksi saling serang dengan senjata tajam, lemparan batu, botol kaca, hingga tembakan petasan tak terhindarkan membuat jalan menuju kawasan Pelabuhan Belawan tak bisa dilintasi warga. Diduga aksi tawuran ini buntut dari tewasnya seorang pria yang di dadanya tertembak senapan angin. Kita ini nggak bisa kalau cuma mengimbau aja, menyampaikan. Jadi harus sama-sama turun kita ke lapangan, kita bersihkan kampung kita Belawan dari yang namanya tawuran, narkoba, judi, dan maksiat lainnya. Dalam peristiwa tawuran ini, sejumlah pria terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran berhenti setelah polisi meredam kedua kelompok pria yang bertikai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Barcelona 5. Guys, tolong dah. Aduh. Tim SAR tolong dah bantu orang. Aduh. Tunggu kapal kebakaran sana, tolong. Di perairan depan Pulau Talise, perairan Minahasa Utara ini. Selamat. Jangan panik. Mariana ini masih boleh terkendali. Ya, pemirsa, kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di perairan Pulau Talise, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang nekat melompat ke laut menyelamatkan diri saat api membakar kapal. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara Minggu siang. Teriakan dan tangisan terdengar dari laut dan di atas kapal. Asap hitam membumbung tinggi, api menyala hebat di badan kapal. Sejumlah penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, namun sebagian lagi masih berada di atas kapal. Tim SAR dan warga berusaha melakukan upaya penyelamatan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, George Leo Mercy Randang, menyampaikan pihaknya menerima laporan awal kebakaran KM Barcelona 5 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Itu orang ada di pulang, kenapa sana kapal terbakar? Dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Saat itu juga tim segera diturunkan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan terhadap penumpang yang sebagian melompat ke laut.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi telah mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Kapal motor Barcelona 5 membawa lebih dari 280 penumpang. Kapal motor Barcelona 5 terbakar saat berlayar di perairan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kapal ini diketahui berlayar dari Kepulauan Talaut menuju Pelabuhan Manado pada hari Minggu siang sebelum terbakar. Para penumpang KM Barcelona telah diungsikan sementara ke pulau terdekat dari lokasi kebakaran, yakni Pulau Gangga 2. Para penumpang dilaporkan menceburkan diri ke laut setelah kapal kebakaran. Api yang membakar kapal motor Barcelona 5 di perairan Minahasa Utara telah berhasil dipadamkan dengan mengerahkan bantuan dari Bakamla dan Basarnas. Api berhasil dipadamkan melalui alat pemadam kebakaran dari Bakamla, Basarnas, dan beberapa kapal motor lain. Selain kapal SAR, kapal-kapal milik nelayan dan warga juga berupaya melakukan penyelamatan. Kapal yang berada di dekat lokasi mendekat untuk menyelamatkan para penumpang yang sebagian terjun ke laut. Bakamla turut mengerahkan kapal patroli KN Gajah Laut 404 dan HSC 3203 untuk mengevakuasi korban kapal motor Barcelona 5 yang terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara. Tidak hanya untuk mengevakuasi korban, 2 kapal patroli tersebut juga dikerahkan untuk mempercepat proses pemadaman di KMP Barcelona 5. Petugas gabungan telah mengevakuasi 284 orang dalam keadaan selamat, termasuk 3 pasien rujukan medis dari Rumah Sakit Mala Kepulauan Talaut. Pihak Bakamla sendiri akan terus bersiaga membantu penanganan darurat laut dan mengawal kelanjutan proses pencarian korban. Akibat peristiwa ini, 5 orang dilaporkan meninggal dunia, 2 diantaranya belum teridentifikasi. Sementara petugas telah mengevakuasi 202 penumpang korban kebakaran kapal Barcelona 5 ke Pelabuhan Manado menggunakan kapal Barcelona 3 pada Minggu malam. Para penumpang yang selamat langsung dilarikan ke ruang tunggu dan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Pemerintah menyediakan 4 rumah sakit untuk para korban, yakni di Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Prof. Kando, Rumah Sakit Umum Daerah Sulut, dan Rumah Sakit Walter Mongisidi. Kapal KM Barcelona yang melayani rute Talaut Manado terbakar hebat saat melintasi perairan Talise di Minahasa Utara. Untuk langkah mitigasi, pemerintah Sulawesi Utara sudah menyiapkan sejumlah posko darat. Kapal Barcelona. Kapal Barcelona terbakar. Kapal KM Barcelona 5 yang melintasi rute Talaut Manado terbakar hebat saat melintasi perairan Talise di Minahasa Utara. Guys, tolong dah. Aduh. Untuk langkah mitigasi terkait kejadian ini, pemerintah Sulawesi Utara sudah menyiapkan sejumlah posko darat. Ya, kita lakukan sekarang semua ada posisi posko darat semua nih. Ya, posko darat menunggu evakuasi karena ada kapal dari penyelamat dari dari Basarnas ada, dari Bakamla ada, dari semua termasuk masyarakat juga, nelayan-nelayan. Sementara itu, keluarga korban berada di Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Likupang untuk mengetahui nasib dan keberadaan keluarga mereka. Sementara menurut data resmi dari tim SAR, 4 orang tewas akibat kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal oleh pemiliknya. 1 orang tewas akibat kejadian ini. Sebuah kantor dan 5 kios di Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios yang sedang ditinggal pemiliknya. Karena kondisi kios terkunci, warga tidak bisa memadamkan api. Kemudian api merambat ke 4 kios serta kantor yang berada di sebelah kios yang terbakar tersebut. Akibat kebakaran ini, seorang laki-laki bernama Irwan berumur 22 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam kios. Setelah melakukan pemadaman, dapat informasi ada warga masih terkepung dalam api. Informasinya 2. Nah, setelah kami melakukan proses pemadaman, kita temukan 1 orang jenazah dan kita sambil cari tahu dengan pemiliknya. Itu ternyata korban hanya 1 orang, laki-laki di warung soto. Ditemukannya di kamar atau di mana? Di kamar tidur. Jadi ada 2 ruko. Yang 1 itu dua lokal ya. 1 adalah untuk warungnya, 1 untuk istirahat. Nah, si anak sedang tidur di warung itu, di warung tempat tidurnya. Orang tuanya sedang pergi ke pasar untuk sedang berbelanja. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 13 mobil damkar dan 65 personil untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan 1,5 jam kemudian. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas gabungan kemudian mengevakuasi jasad korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Tim Liputan Anyus melaporkan. 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat beralaskan matras dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda karena panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng, ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Ruby, saya dua kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau, ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Sebelumnya kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran tersebut 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu secara langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang
anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Akibat lalai mematikan kompor gas, 4 unit toko dan rumah ludes terbakar di kawasan Jalan Raya Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan mengevakuasi barang-barang berharga dari dalam rumah. Akibat lalai mematikan kompor gas, 4 unit toko dan rumah ludes terbakar. Cepatnya api membesar membuat seluruh toko dan isinya ludes terbakar. Akibatnya penghuni rumah yang berdekatan panik dan langsung mengevakuasi barang-barang dari dalam rumah. Besarnya api membuat akses jalan raya di sekitar menjadi terhenti lantaran lokasi kebakaran bertepatan di pinggir jalan raya dan juga ramainya warga yang ingin melihat kejadian. 4 unit mobil pemadam kebakaran Kota Padang diturunkan untuk memadamkan api. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah dikarenakan seluruh toko dan rumah beserta isinya tak satu pun terselamatkan. Untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran, pihak damkar dan pihak kepolisian akan menyelidiki lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, iNews melaporkan.